Dan kenapa kok banyak itu? Karena selama pandemi itu kan semua orang mau kontrol kan nggak susah. Loh kan semua sudah pada takut sendirinya. Apa ada orang Bepom turun ke pabrik kan juga takut mati kena. Kemudian kontrol ke puskesmas juga kan ke puskesmas kan ke apoteker kan juga kurang kan. Apalagi sampai mulai hamil. Kenapa takut kan bukan juga pegang itu kan bawa itu kan juga. Itu kan 2 tahun. Jadi kalau sekarang banyak orang yang apa ini yang kanker apa namanya itu gagal ginjal akut itu bukan sehari 2 hari itu bertahun kan. Itu dapat dari setahun 2 tahun. Hanya terjadi apa ini ya satu sisi positif, sisi yang lain jadi negatif. Kayak apa namanya itu kayak ketakutan orang akhirnya untuk beli obat itu. Akhirnya apa anak-anak mestinya ada beberapa obat tidak perlu ditarik, kan juga ditarik kan ya. Akhirnya kan juga orang terjadi kepanikan kan, tidak ada obat kan, nggak apa-apa. Lebih baik bagi anak-anak karena harus pil. Sementara anak kan harus sirup kan, tidak pakai pil. Iya. Jadi malah menurut saya, tolong teman-temannya apa ini agak betul, karena ini bukan kesalahan siapa-siapa, dampak dari pandemi. Yang semua orang mau pengawasan, mengontrol kan terbatas kan? Terbatas. Kenapa terbatas itu? Kan tadi itu. Iya COVID, apalagi terbatas kita aja tidak mengantar kok. Akhirnya kan pengawasan kan juga terbatas. Jadi kesalahan bersama itu. Ya bukan kesalahan ya. Nah, bagaimana dengan apa ini? Dengan apa ini? Bagaimana apa ini? Dengan pabrik kimiawi yang mengeluarkan itu. Nah, kalau itu harus dihukum. Karena dia di situ pasti ada ahli obatnya. Berarti ada niatan tidak baik. Dia tahu bahwa kalau ditambah itu akan bahaya. Kok dibiarkan? Nah itu berarti kan ada aspek kesengajaan. Kok ya ada yang mau nulis. Kok lagi daluar so digawe masuk penjara kan? Sehingga kemungkinan apa ini beberapa pabrik yang memproduksi itu ya termasuk ahli apa ini? Ahli yang apotekernya itu ya masuk penjara. Masuk obatnya. Iya. Masuk penjara itu. Karena dia tahu kenapa kok dibiarkan gitu. Siapa dengan Kanjuruhan udah kedaluarsa kok diizinkan. Lalu kok diizinkan dipakai. Mestinya kalau sudah kedaluarsa kan tidak boleh dipakai kan. Itu salah pertama yang fatal. Dan pemberi izinnya akhirnya kan juga di penjara 3. Ini menarik sebenarnya Pak. Jadi kemampuan Pak Dekan untuk merespon isu-isu aktual itu aksesnya akan terbatas. Misalnya mahasiswa kita nggak tahu kepakaran, bahkan Pak Nurani kan sangat pakar, cuma mahasiswa kita kan aksesnya akan terbatas. Nah ini saya sebenarnya ingin mengusulkan mengupgrade kapasitas building dari academic writing ini agar kita bisa setiap minggu itu merespon isu-isu kontemporer dan menokohkan tokoh-tokoh tarbiyah itu harusnya ada semacam media podcast misalnya. Zoom penting, tapi di era sekarang digital itu yang bisa mengupgrade kemampuan mahasiswa secara personal itu mungkin ada fasilitas podcast misalnya. Sehingga kan jadi setiap minggu bermunculan tokoh-tokoh yang merespon dari tarbiyah, mulai dari kurikulum, madrasah dan sebagainya. Seperti itu. Ini menarik tadi kajian tentang mengingatkan kembali ya penggalian-penggalian Tarbiyatul Ulul Albab yang dulu menjadi sangat kiblatnya Win Malang. Kemudian ada pergeseran sehingga kemudian isu itu tenggelam. Nah, ini kan kita kan perlu menguatkan isu kembali itu menjadi isu nasional. Sehingga tarbiyah khususnya menjadi magnet, ada daya tarik fakultas yang lain juga
Nah, itu perlu ada daya magnet. Makanya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar bagi MISD itu perlu ditelaah ulang. Karena kurikulum Merdeka Belajar itu banyak pada pendekatan sosial humanis. Sementara anak-anak di saat usia SD, SMP itu masih pada tahap transformasi dan pembentukan. Nah, kalau orang belum dibentuk, kalau sudah dikasih yang berwarna-warni, maka siapa yang membentuk dirinya? Kan sama dengan katanya tidak boleh, dulu anak-anak tidak boleh lihat tidak boleh lihat TV, tidak boleh lihat koran-koran, tidak boleh begitu itulah. Kalau dengan Merdeka Belajar dilepaskan, kan dia dibentuk oleh informasi, bukan dibentuk oleh konsep yang Kalau SMA is okay. Kalau SD, SMP, SD kemudian MI, lalu kemudian Merdeka Belajar, maka kepribadian anak akan dibentuk dengan isu-isu yang tidak terkontrol. Bisa juga dibentuk oleh hoax. Iya. Karena kita nggak boleh anak lihat TV, tapi dibolehkan keluyuran di teman-teman nggak terkontrol. Apa dua itu? ya itu memang fungsi pedagogi pesantren itu memang termarginalkan. Satu sisi kalau salah guru, gurunya kan setan. Ya. Nah kita sekarang ini figur yang bisa menjadi salah satu muadzib misalnya, bahwa murabi sebagai wacana-wacana seperti ini perlu Pak. Memang perlu. Mas Bakar reading sektornya kalau yang manuskrip seperti ini. Bila jadi peredam dia ada perintah nadoman. Ini sarahnya sarahnya ini Jawahirul Maknun. Iya, kalau mantek. Ada pansus supaya juga. Kan PBA kan seringkali ngadakan gaza-gaza itu. Jangan-jangan nggak ngerti filosofinya juga. Nyanyian Arab itu kan harus paham betul di sini ilmunya ini. Kalau mantek dan apa pansus. Ini bisa diangkat. Terutama di Palawan. Iya. Itu sering dibicarakan sama Gus Mus, cuma dia bicaranya lebih praksis. Gus Mus bicaranya, makanya praktek-praktek puisi sastranya Gus Mus itu sebetulnya Ini landasannya. Ini bisa berarti mampu diari ya. Cuma ketika ada salahnya mengenai kita bahkan saya tahu apa ini penulisnya ini yang Musara ini, kita undang ke sini aja untuk dari kanan-kanan. Loh, ini juga peluang Prof. Jadi kemarin itu saya sama Mas Bakar itu sebenarnya kan mengajukan 3 di PMU ini, cuma yang lolos kan 1 ini kan. Nah, padahal kolaborator kami itu Dekan Malaya, Profesor Ruslan yang ahli ini. Nah, ke depan nanti mungkin kita akan mengajukan tentang studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia terkait kitab-kitab yang antem-antem ini bisa ya. Kemarin karena terganjal double pendaftaran aja sebenarnya, kalau tembus itu Nah, kami udah insya Allah nanti 2023 kita akan fokus ini. Tarikan uang untuk narasumbernya kan nggak perlu ya, kami akan berjuang di PMU-nya nanti. 30 di sini. Saya memang bilang ke teman-teman. Tahun pertama saya ditanya fokus kepada memperbaiki infrastruktur, kemudian manajemen. Kita segini. Dan kedua dasarnya sudah langsung ke akademik lah kan. Karena core-nya kampus di fakultas jadi prodi lah. Kalau dekannya tidak mengembangkan akademik itu gimana? Atau sebaliknya, pengembangan akademik tidak mungkin dikembangkan jika infrastrukturnya tidak ditata. Jadi saya punya pikiran kenapa kok ruang sidang saya dekatkan dengan ini academic writing ini karena supaya nanti diskusi cepat. Lalu kenapa juga saya tersendirikan di ruang tamu itu supaya proses administrasi antara dekan dengan admin jalan sehingga tamu jangan dimasukkan di ruang dekan. Ruang dekan itu ruang administrasi sehingga proses administrasi itu tetap jalan meskipun banyak tamu, makanya tamu harus ada ruang tersendiri yang dan itu rata-rata berbagai kampus. Ruang tamu itu identik dengan ruang dekan, maka proses administrasi layanan tidak akan berkurang. Itu saya punya dasar kenapa kok? Saya kan lihat bukan.
Kemudian ini supaya tidak, ini kalau ada, saya kan kadang agak bising juga kan, di ruangan sedang begini kan, layanan administrasi bangsa itu kan ramai, makanya tak bongkarkan sana biar masuk di dalam itu. Nanti itu kan ada gitu, ini enak gitu. Nah, maka di situ dikasih ruang, nanti kasih ruang tunggu, apa ini kursi apa, ya, sehingga yang mau nanti ke ruang tamu juga bisa duduk di situ, kan enak jadi. Tidak jadi bagus. Lalu kemudian di ruang sidang, kenapa di lantai 1, lantai 2 itu? Saya berikan ruang sidang di situ. Supaya diskusi jurusan atau diskusi dengan dosen itu nggak usah kesini, cukup benar di sana. Namun juga dekat di pojok dengan ruang dosen yang saya kasih apa ini kafe dan macam-macam supaya jadi nyaman. Namun kalau sekarang kemudian airnya kok habis loh, ini siapa cepat? Kopi sama kopi gula banyak kok di tempat-tempat yang lain. Jangan sampai mubazir. Nggak ada yang maju. Nggak ada yang jarang ngambil, silakan diambil itu. Banyak loh kopi sama gula. Kan ada dispenser itu. Kalau memang bila perlu sini, perlu dispenser, berikan satu dispenser sini. Saya suka kopi. Mobil ngetek aja. Ya seharusnya itu ada papan hari ini, minggu ini kajian Senin apa, Selasa Iya, apa gitu. Nah, nanti itu setelah itu memang tak bisa di tahun kedua. Ya. Itu pertama kan udah selesai kan insya Allah. Di SD kan udah, nanti kan udah mulai kelihatan kan. Di belakang udah mau kita bangun lantai 3 ke 4 nanti. Ya di satu sisi kan kemampuan dosen kita ini terlalu homogen Pak ya. Iya. Jadi, saya MPI itu kan terlalu makro. Ini Mas Bakar nanti pusat pesantren, ya, pakar kepesantrenan, saya pakar anu ini, nah begitu nanti harus Ini divergensi itu kan. Ini di tahun kedua ini. Ya. Bulan ini kan bulan pertama tahun kedua. Maka sudah nyodoknya ke akademi. Termasuk menetapkan anggaran 23 tahun 2023 nanti banyak ke akademi. Bagi mahasiswa maupun di dosen. Banyak tridharma perguruan tinggi itu terjadi rujukan. Kemudian apa ini konsep Albert jadikan payung tidak macam-macam. Ya kalau ada buku yang baru-baru gini-gini, langsung baca dulu, setelah selesai baca baru satu mencari pada itu. Dan aku belum masuk mengganti itu lucu lah di situ. Nah gitu. Sekarang itu juga mencarikan anggaran pengembangan. Satu sisi yang lain Pak, Prof. Jadi dosen terbiak itu teman-teman kita itu banyak yang takut nggak mau daftar Litab Dimas. Padahal punya kemampuan itu kan. Nah, banyak itu kan, ternyata memang ketakutan terlebih dahulu mau Padahal ngajar. saya nggak daftar 2 tahun ini, itu ngasih peluang yang lain. Lah ya padahal Mas Bakar ini kan LPM itu tahu datanya kan memang itu kan. Saya harus sengaja nggak membuat. Kenapa? Saya sejak tahun 2000 sampai 2001 itu dapat terus itu penelitian apa ini kalau sekarang tak dimas dulu Pak. Saya setiap tahun dapat. Setiap tahun dapat. Jadi saya nggak ngajukan 22, 21 sebelum saya ngasih peluang ke yang lain. Makanya saya dorong Mas Bakar ini kan, wah ayo Mas Bakar. Jadi Kadang berat ya Mas ada Bakar. orang yang minta apa ini nama saya dipakai jangan. Oh saya nggak daftar, bukan saya kan terus angkat tahu sendiri, saya ini kan udah penulis. Proposal itu kan buat sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi bukan berarti kan saya nggak punya proposal, memang salah supaya tidak jadi siap. Saya tidak daftar supaya mengurangi pesaing. Oh gitu loh ya. Bukan karena saya nggak daftar, karena mengurangi pesaing. Regenerasi lah. Iya. Nah, khususnya Pak Nurali kan pengkaderan peneliti sebagai guru condro di bawahnya. Itu asal dari mana Bro? Apa nih? Kita. Dikasih penulisnya. Oh. Bagus. Dia tak baca begitu. Bagus. Dari mana asalnya? Hah? Dari negaranya mana? Ya, menjahit tambah beras. Berat. Oh, nyarai.
dia Ya, kasih. kemudian setelah itu lalu kemudian lu kok bagus lalu kemudian penulisnya lewat itu. Lu ini penulisnya kali bagus terus. Loh, jangan tertarik. Ya iya buku aku nggak tertarik kayak ini. Nah kemudian salah satu itemnya Ula Albab juga tak kembangkan sekarang ini di Ma'arif sekarang saya gunakan saya sedang ini apa ini ini saya sedang mendaftar ini oleh apa ini Olimpiade Sains Madrasah. Apa bedanya Olimpiade Sains Nasional dan Ma'arif? Olimpiade Sains Ma'arif. Di situ ada materi integrasi agama dan sains yang diambil yang dilombakan. Jadi ada untuk IPS ada IPS apa ini integratif, IPA integratif, matematik integratif, dan termasuk juga soal matematik yang untuk final pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gimana bisa mengintegrasi agama dan sains kalau bahasa Arab tidak bisa? Itu kan awal. itu kan. Dan tidak pernah gitu. Oh jadi nasional. Olimpiade ini belum kayaknya. Yang Iya jadi nasional nanti ini. Ini saya sedang mencarikan anggaran. Pokoknya digratiskan saja. Kita niati aja lah. Jangan sampai anak-anak bisa pinter hanya karena tidak punya duit. Kemendikbud yang katakan. Jadi presiden dulu. Kenapa nggak baik-baik? Jangan sampai anak-anak nggak bisa bertanding. Anak-anak nggak bisa bertanding keilmuan hanya karena nggak bisa daftar, hanya nggak punya duit. Maka kemudian saya akan membuat media lapangan bersaing di bidang sains dan agama, tapi gratis. Gimana anggarannya ya? Mantap. Dengan Sekarang zamannya bandingan Mas. Paradigma lama lah niku. Kayak CSR tuh gaji bisa. Saya gitu aja. CSR dari gaji saya kan nggak bisa. Levelnya wes filosof lah Pak Nurani. Sudah selesai semua, sudah tercapai. Di atasnya ilmiah ya wisdom finance. Jadi itu masih itu. Makanya orang takut lu nggak bayar gratis tidak apa. Karena prinsip saya jangan sampai ada orang itu tidak bisa bertanding di bidang keilmuan hanya karena punya duit untuk daftar. ya. Mungkin perorangan murah, tapi kalau sudah lembaga ya juga lumayan mahal, bro. Kalau lomba-lomba daftar pakai uang. Loh, kalau lomba-lomba pakai uang meratakan dibanding pada orang tua juga. Iya. Makanya lomba-lomba begitu rata-rata hanya diikuti oleh sekolah-sekolah yang kaya. Dan biasanya, bro, kalau saya lihat di sekolah-sekolah itu kalau ada kesenian macam-macam, itu nggak satu orang yang dibebani, semua siswa dibebani untuk Karena itu. Makanya jangan sampai orang nggak bisa mengakses medan-medan pertempuran akademik dan pengembangan keilmuan hanya gara-gara terhambatkan oleh uang. Maka gratiskan. Saya ditanya teman-teman untuk panjang juga, gimana anggarannya? Saya nyarikan. Kalau perwirwan dulu waktu memimpin direktur Pasar Sarjana UGM itu membuat dana abadi. Jadi dana lomba itu dari tetesan bunga-bunganya itu. Dan sehingga kemudian tidak bergantung kepada rektorat misalnya itu. Ada sistem dana abadi umat misalnya yang atau dana abadi fakultas yang di Nggak bisa soalnya untuk itu mekanisme keuangan beda. Nah kalau seperti itu nanti mungkin Prof Nurali membuat yayasan yang kemudian saya sedang mencari gini. Saya sedang apa ini ya dari keluarga dulu. Saya sedang mengumpulkan saudara-saudara saya ponak-ponakan saya pinjam itu. Daripada nganggur di bank, misalkan satu orang pinjam saya, anggap aja 10 juta. Kalau ada 10 orang yang pinjam 10 juta kan sudah dapat berapa? 100 juta kan? Maka uang 100 juta nanti itu satu orang kerjasama dengan bisnis apa. Nah kemudian bunga ini hasil penghasilan itu akan kita jadikan untuk modal kegiatan keagamaan. Sehingga uang orang yang minjami uang ke saya itu hanya pinjam daripada nganggur di bank. Pinjam ke saya. Saya sedang gitu. Ya, tidak usah ngajak orang lain, bisa ngajak dari keluarga, dari ponakan, dari terutama
keponakan saja anggota dewan dan dokter tetap terus. Ya nih aku siap ya. Kalau 1 bulan jadi dokter itu dapat berapa? Ratusan atau biasanya. Yang di anggota dewan ya nih siap. Ya pokoknya jangan seperti lembaganya Prof Muhaimin itu. Ketika Prof Muhaimin nggak ada, bubar LP2M apa dulu? Karena banyak karena banyak melibatkan anak, tidak yang lain. Makanya saya sudah buka apa ini? Buka tabungan. Itu kan tidak pakai nama tapi lembaga. LP mana? Sehingga siapa yang bisa ngambil? Ya mereka yang ada di SK, ketua dan bendaharanya. Jadi setelah saya pun enggak karena sebelumnya enggak rekening lembaga, Pak. Nah sekarang UKM aja itu sudah rekening lembaga, Mas. Kalau dulu kan UKM mahasiswa itu kan lewat kemahasiswaan. Sekarang langsung dari kampus langsung merasuk lembaga UKM. Ini satu aturan. Satu aturan itu. Saya juga tidak tahu yang dulu gimana. Pokoknya saya pakai yang apa? Saya inisiasi bahwa apa ini yang maju, yang jaya itu jangan orang tapi lembaga. Saya itu. Tarbiyah maju jangan saya, ya tarbiyahnya. Sama kayak Gontor kan kiai-kiainya kan nggak begitu terkenal, tapi Gontornya kan di mana-mana anunya itu. Itu salah satu mungkin yang jadi sorotan di Ma'arif, maksudnya lembaga-lembaga di bawahnya rata-rata kan bicaranya keluarga persen bukan lembaga. Ya karena manajemennya nggak, jadi bukan salah karena memang manajemennya belum dirubah. Pesantren atau lagi Ma'arif bintang 5 mari Mas. Tapi dia wajar loh. Ada butuh uang apapun NU-nya juga nggak pernah ngasih loh. Iya. Kemandiriannya juga bisa dibuktikan. Jadi ya kalau kita ingin merubah itu silakan, tapi kita harus punya di bawah konsep dan paradigma yang Walaupun mereka seperti itu juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab bayari gurunya diwangi. Hah? Langsung bayari guru-guru di rumah saya ya hasil sawahnya orang tua. Bangun-bangun kan itu kan. Jadi kalau itu maka saya di rumah pun juga membuat lembaga sendiri yang dikomandoi oleh adik saya. Ya bukan lagi keluarga tapi lembaga. Sehingga Pak uang nanti ini dipakai untuk ini. Jadi sekarang sudah tidak ada SPP itu gratis. Tapi jika ada orang nggak mampu siapa yang bayar? Nah itu subsidi. Subsidi silang. Bukan subsidi silang Pak. No. Ya harus ada orang bertanggung jawab. Jadi apa ini neraca keuangan jelas. Tidak ada orang minta minta dispenser, tidak ada yang bayar lembaga. Jadi misalkan ada 10 siswa, kemudian satu siswa itu bayar anggap aja misalkan 100.000 ya, berarti 1 bulan kan dapat 1 juta, tidak akan berkurang. Tidak ada orang minta dispensasi nggak bayar, tidak. Tapi jika anak ini yatim, termasuk yatim piatu, itu ada lembaga yang bayar dia, bukan yatimnya digratiskan tidak. Sehingga neraca keuangan lembaga itu jalan terus, udah jalan setahun. Ya, manajemen sudah mulai diterapkan. Memang kelemahan sistem pembiayaan kita kan terlalu diskriminatif ini. Pukul rata. Nah, tapi itu sempat jadi curhatannya beberapa pesantren yang gratis sih maksudnya. Ada pengalaman beberapa teman-teman itu secara psikologi dapat juga. Banyak wali murid yang menyekolahkan menentukan anaknya gratis, tapi akhirnya malah membuat dia tidak punya hubungan sama anak. Itu di rumah aja ada teman saya gratis total, sering anaknya prestasi, sama sekali tidak pernah dijemput sama orang tua. Karena merasa sudah ditaruh di situ, sama dikasihnya di pondoknya Gus Firman itu kan dulu informasi awal-awalnya kan gratis, tapi sekarang dia ada keterikatan antara wali murid sama anaknya. Itulah Prof Bisri sudah beda manajemennya. Harus legian. Paling enggak namanya itu kan ada jihad orang tua untuk ngawasi anak, ada alat dan taruh kemudian dibiarkan gratis makan ini nggak ada hubungan antara murid sama anak sama orang tua. Banyak yang belum kayak gitu. Saya ini jadi Pak ketuanya. Iki kode keras.
ahli sastra juga ya bro. Kode keras gitu. Ahli sastra juga kan balap bro. Tak carikan anggaran ambil apa nih orangnya. Itu kan Ya. intinya atasnya alfiah. Kalau alfiah itu gramatika itu menjadikan kata lebih bermakna kalau pakai itu. Dan tidak ya. Kalau kau kan jalan makna. Iya. Setelah alfiah. Saya kira lagi. Oh mas. Ayo saya. Tidak boleh. Ayo.